Hai semua, kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor, dan acara ini akan kita lakukan setiap harinya. Maka karena itu jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak kelupaan tombol pemberitahuan update-nya ya, dan juga jangan lupa subscribe tombolnya supaya channel ini terus berkembang. Dan tidak lupa-lupa juga kita memberitahu bahwa disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi kita hanya menganalisa ya. Pertama menganalisa indeks, kedua nanti kita akan melihat melalui pakai software AMI Broker ya, yang akan menganalisa 700 saham di indeks bursa kita. Jadi kita akan lebih cepat untuk mengetahui potensi-potensi saham-saham apa saja yang berpotensi naik ya. Dan kita langsung saja menganalisa IHSG pada hari ini. Seperti yang kita lihat, hari ini IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar minus 1,41% dan berada di angka level closingnya yaitu adalah di 6026 ya. Oke, kalau kita lihat ini dia minusnya sebesar 86 poin ya, 86 poin, dan ya kemungkinan dia bakal menuju ke support berikutnya yaitu ada di angka 5.942 sebagai supportnya ya di sini. Nah, itu bisa kita lihat, dan ini kembali lagi kemungkinan fase sideways-nya tetap kembali lagi ya. Sudah dari April ya kalau kita lihat fase sideways-nya, dan ini tembus kemarin ya. Namun dia kembali lagi di fase sideways yang ini atau rectangle yang ini ya. Oke, jadi untuk IHSG dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sudah 3 bulan ya. Sudah 3 bulan memasuki fase sideways-nya. Oke. 3 bulan. 6 bulan. Sorry ya, 6 bulan memasuki fase sideways-nya. Oke, kita langsung saja. Itu untuk gambaran IHSG-nya. Kita akan menganalisa lagi ya saham-saham yang sudah kita screening pada episode 48 sebelumnya. Jadi kita akan menganalisa dulu pertama itu saham MPMX, dan bagi yang pertama gabung ya di grup ini di channel ini ya, di SMM ini. Nah, ini namanya aplikasi AMI Broker ya. Oke, jadi sini chartnya ini warna kuning, ini warna sebenarnya untuk bertanda downtrend ya, warna merah kalau yang normalnya, dan biru ini sebenarnya warna hijau. Oke, kita langsung saja menganalisa untuk SMM pada menu sebelumnya. Nah, yaitu ada MPMX yang hari ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan di harga closingnya ya, closing maupun opening. Nah, jadi dia tetap di angka 705 ya, di 705. Oke, tetap seperti biasa masih sideways untuk MPMX ya. Berikutnya ada Puwon. Oke, Puwon ini baru masuk. Yang kita analisa itu baru semalam ya, dan ini semalam ini dia sudah muncul signalnya, dan saya langsung beli. Namun ternyata sepertinya dia terkena sentimen IHSG, jadi koreksi cukup dalam ya, sebesar minus 3,4 di closingnya. Namun ini masih layak ya, dan juga ini candlenya belum berwarna kuning ya, seperti ini. Oke, jadi ini masih ada EMA 21 sebagai penahan ya. EMA 21 sebagai penahan. Nah, kalau ini tembus EMA 21 nya sih saya akan cut loss gitu. Dan sekarang saya minus 3% ya, sekitar 3%-an untuk saham Puwon ini. Oke, jadi ini saya masih tetap hold ya, masih di ambang batas wajar untuk risk-nya. Oke, berikutnya setelah Puwon ada RALS. Oke, RALS ini juga hari ini koreksi ya, sebesar minus 3%, dan ini dia menembus EMA 65-nya, dan dia tertahan di EMA 13 dan EMA 21 serta swing system yang kita buat. Oke, jadi ini belum tertembus lagi support dynamicnya ya, jadi so far masih good, masih bagus gitu. Untuk RALS oke, masih bagus. Cuman dia kembali lagi ke fase sideways-nya ya. Oke, itu untuk RALS. Berikutnya Pegas. Pegas.
Oke, saham Pegas ini masuk kalau tidak salah 2 hari ya. Di tanggal ini, di tanggal 6 ya. Kita masukkan ya 2 hari sebelumnya. Ini kita masukkan ke SMM dan 2 hari ini ya, di semalam dan hari ini. Nah, itu mengalami 2 kali koreksi dan dari swing system ya, yang garis oranye ini sudah menandakan tanda dia bakal ke bawah gitu. Ya, swing sistemnya, namun dia tertahan di support dynamicnya di EMA 21 dan 13 ya. Yang hijau ini adalah EMA 21, yang putih ini adalah EMA 13. Nah, karena untuk Pegas sih masih oke ya. Kita akan cut loss ketika dia menembus EMA 21 sih, ya. Selagi belum tertembus di closingnya, nah itu masih tetap kita hold gitu. Oke, itu untuk Pegas. Berikutnya ada saham Fire yang masih sideways juga ya. Benar, masih sideways walaupun hari ini mengalami koreksi sebesar minus 0,8 ya, minusnya sangat sedikit. Dan juga dia masih di EMA 21 dan 13 ya. Dan dia pagi tadi sebenarnya sempat hike ya. Sempat hike-nya itu di angka 5.500 atau di EMA 65-nya ya. Nah, EMA 65 ini resisten, kemudian dia closingnya malah ke bawah gitu. Jadi dia terpantul dari resisten EMA 65 untuk Fire. Dan closingnya di 450. Tapi so far ini masih bagus. Strong supportnya ada di 458 untuk Fire ini ya. Untuk Fire ini dia strong supportnya di 458. Oke, itu untuk Fire. Berikutnya ada Java. Oke, untuk Java juga mengalami koreksi sebesar minus 2,9 ya, hampir 3%, dan juga ini masih sangat-sangat di atas ya, masih sangat di atas, jauh di atas EMA 21 dan EMA 13 dan swing systemnya. Jadi ini masih sangat bagus koreksinya. Bagi yang mau beli juga bisa ya, tapi bisa nunggu di EMA 21 ya, juga gitu bisa. Dan ini dia kemungkinan kena sentimen dari IHSG yang penurunannya cukup dalam gitu. Oke, jadi ini bisa kita katakan diskonnya atau fullbacknya ya. Semoga saja. Dan ini di sini ada resisten yang sebelumnya resisten sekarang menjadi support. Kalau kita lihat volumenya juga masih kecil dan AO-nya juga masih rata. Oke, Java masih good ya, belum tertembus support dynamic maupun dari price action-nya ya. Kita menggunakan candle tertingginya ini, nah itu belum tertembus juga. Oke, jadi masih good untuk Java. Berikutnya ada ikan. Nah, ikan ini mengalami, hanya dia sepertinya di SMM yang mengalami kenaikan ya. Jadi ketika yang lain semuanya turun, dia malah naik ya. Dan bahkan itu hari ini harga tertingginya itu menyentuh harga 118 ya tertingginya, namun closing di 110 dan naik sebesar 4,8 ya. Semoga saja ini ya sedikit lagi bakal terbang gitu ya, jadi ikan terbang untuk ikan gitu. Dan seperti biasa resistennya ada di EMA 65 ya, di EMA 65, dan juga ya masih bagus sih untuk ikan ya. Saya juga masih ada di portofolio, jadi tetap sabar untuk ikan ya, masih belum dikatakan terbang sih, jadi masih akan kita review dulu sebelum dia terbang. Kita akan terus pantau ya sampai mana dia bakal terbang ya gitu. Oke, nah itu untuk ikan. Jadi berikutnya ada saham keras. Nah, saham keras ini juga mengalami koreksi ya 2 hari sebelumnya, semalam dan hari ini. Dan hari ini dia closing di harga 520 ya, atau minus 1, dan itu tertahan di EMA 21 serta EMA 13 dan swing system. Oke, jadi masih tertahan oleh support dynamic dan juga candlenya masih berwarna biru. So far ini masih good ya, masih belum ada tanda-tanda bakal pembalikan arah gitu, dan juga belum patah tren untuk keras ya. Oke, jadi keras masih oke untuk kita hold itu.
Berikutnya ada ASI. Nah, ASI ini kalau tidak salah diborong asing, diborong asing, diborong asing ya, sahamnya banyak dibeli, tapi saya belum baca sih katanya. Dan datanya juga ini karena kita pakai data tidak ada foreign law ya, jadi kita tidak bisa melihat harga net buy asingnya atau foreign flow-nya, karena ini hanya menggunakan data lokal EOD-nya. Untuk ASI sebenarnya sudah sangat-sangat berbahaya ya. Selain area swing-nya ini sudah menandakan bahwa dia bakal jatuh ke bawah, dan juga candlenya sudah berwarna kuning ya, atau kalau candle mainstream itu berwarna merah. Namun dari support dynamicnya ya, nah ini masih belum tertembus ya. Untuk yang terdekatnya adalah EMA 13 dan berikutnya EMA 21 serta berikutnya lagi EMA 65. Tapi kalau kalian mau take profit, nah ini sangat bisa untuk ASI ya. Kalau saya sih kalau dari sini ya, karena kita belinya dari candle yang ini. Nah, jadi so far ini masih mengalami keuntungan ya untuk ASI. Jadi kalian bisa take profit ya, karena ini akan ya sebenarnya masih bagus ya, tapi ada potensi untuk menembus EMA 21. Jadi kalian bisa mengamankan dulu ya profitnya jika kalian belinya di sini gitu. Tapi bagi kalian yang belinya agak di atas, nah itu kalian mungkin bisa average down ya, sekali saja ya. Kalian beli support terkuatnya ya menurut saya ada di EMA 65 di ini, di line warna pink ini ya. Nah itu saya bisa bilang itu support terkuatnya gitu. Dan juga support 21 ini juga kuat ya sebenarnya. Kalau kita lihat dari titik reboundnya ini, nah ASI ini chartnya atau candle ini belum pernah menyentuh EMA 65 gitu. Namun karena ini kita masih bursanya ya, ASI ini karena saham blue chip yang sangat terkenal dengan market cap yang gede ya, jadi udah mudah terkena sentimen. Dan juga kalau kita lihat dari market kita sebenarnya itu masih fasenya sideways ya, sideways tapi agak kurang bullish ya bisa dikatakan gitu. Jadi ASI ini bisa kalian take profit dulu seandainya kalian beli di sini gitu. Karena kemungkinan ini supportnya sangat lemah gini ya. Sangat lemah untuk dia mampu menahan jatuhnya harga gitu. Oke, nah itu untuk ASI. Berikutnya ada BBRI, tapi ASI masih oke. BBRI ini oke, hari ini sangat-sangat bahaya ya skandalnya. Ini saya baru lihat, dan ini BBRI ini, nah ini dia sudah mau menuju ke strong support ya. Di sini sudah saya bilang di SMM sebelumnya, kalau ini tertembus, nah ini bakal bahaya. Dan hari ini sebenarnya dari kemarin itu chartnya sudah menandakan bahaya ya, sudah berwarna kuning. Namun dia semalam itu masih tertahan ya di EMA 21 dan EMA 65, dan hari ini dia malah jatuh ya harganya dan mau menyentuh ya. Ini kemungkinan sih untuk besoknya kemungkinan bakal menembus ya, berpotensi kuat untuk menembus ya. Di supportnya, di terkuatnya ini adalah di 3697 ya. Kalau kita lihat lahannya juga sudah mulai menghijau ya. Dan bank-bank ini kalau saya baca tadi di beritanya sudah diobral asing ya. Jadi asing banyak melepaskan barang untuk saham BBRI ini. Nah ini juga terkait dengan reg isu ya mungkin untuk saham BBRI ini. Oke, kalau saya sih ini kita hapus saja dari SMM ya, karena berpotensi sangat berbahaya dan juga lahannya sudah mulai memerah ya. Nah ini tandanya danger ya. Walaupun dia bisa saja rebound dari strong supportnya ini ya, masih ada potensi ya. Kita akan lihat besok kalau misalnya seandainya dia rebound, saya akan memberitahukan, tapi kita akan keluarkan dulu dia dari SMM. Oke, untuk BBRI masih ya not good. Kalian bisa pantau besok ya, atau beli di area 3657 bagi kalian yang mau memiliki saham blue chip di portonya gitu ya, karena ini kemungkinan bisa mantul ya.
kemungkinan bisa mantul, kemungkinan juga malah menembus. Tapi tidak ada salahnya mencoba ya. Kalian bisa cut loss ketika sesi kedua gitu. Apakah dia sudah minus 3 ya? Ketika mau jam 3-an, nah itu kalian bisa pantau dulu BBRI-nya. Seandainya dia minus 3% ya. Kalau kita lihat saham ini, kalau kita cut loss-nya 3%, maka dia akan berada di 3.618 ya. Jadi dia di bawah garis ini ya. Di bawah garis ini. Nah, jadi cocok sekali kita gunakan CL 3% atau 5% juga bisa. Tergantung tingkat ketahanan kalian dalam menahan cut loss-nya gitu. Seandainya besok di sesi kedua penutupan dia di angka 3.618 dan 3.543, nah itu kalian bisa cut loss gitu. Tapi kalau seandainya dia malah rebound, nah itu selamat ya, karena kalian dapat di harga bawahnya atau di bottomnya gitu. Nah itu strategi untuk ASI besok, ASI BBRI. Oke, berikutnya ada saham MDKA yang sebelumnya saya puji-puji bagus ya, dan hari ini dia sangat tidak bagus. Oke, nah MDKA ini dia sebenarnya saya tadi sempat memantau ya di harga opennya itu, ketika kalau kita menghakai itu di harga 3.000, bukan harga 3.000 tapi di 2.700 ya. Nah itu saya sempat melihat tapi ketika itu saya melihat candle seperti ini ya, ketika terjadi koreksi ya, MDK ini cenderung untuk melanjutkan koreksinya untuk besok. Nah jadi saya tadi sempat antri, cuman saya cabut lagi antriannya karena kemungkinan dia bakal melanjutkan ya. Kalau kita lihat ya, ketika ada long bearish seperti ini, nah itu kecenderungannya ya, candle berikutnya itu lanjut untuk melakukan penurunan. Jadi saya karena ini awalnya adalah niatnya SMM ini membeli MDKA ini adalah menunggu di MA 200-nya ini ya. Di MA 200-nya ini, karena kenapa di MA 200? Karena kalau kita lihat, nah ini saya ulangi lagi ya materi sebelumnya di SMM. Saya lupa episode berapa sebelumnya itu. Nah, di sini kalau kita lihat MDK ini dia sangat, bahkan belum pernah ya menyentuh MA 200-nya. Nah, kalau kita lihat pakai trading view supaya lebih enak ya gitu menganalisanya. Kita ganti ininya ke 200. Kita hapus saja. Karena ini EMA ya, bukan MA. Nah, ini MA. Kita ganti ke 200. Oke. Kita hapus dulu ini. Analisa sayang dulu untuk MDKA. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dia sangat jarang sekali menyentuh MA 200-nya ya dari tahun 2020 ini ya. Nah, hanya sekali ini udah menyentuh MA 200-nya. Kalau sebelumnya sih, ini pernah juga ya. Di tahun 2020 April atau krisis. Ya. Nah, itu hanya pada saat waktu krisis gitu. Namun setelah itu kecenderungannya adalah selalu naik ya. Selalu naik, bahkan sampai sekarang belum tersentuh ya di MA 200-nya. Jadi ini sangat-sangat good untuk kita perhatikan MDK ini ya. Apalagi bagi yang suka saham blue chip ya, yang ingin membeli, yang ingin invest gitu ya, atau swing tradingnya menggunakan saham blue chip MDK. Nah ini juga bisa ya. Oke, jadi masih tetap ke poin utamanya. Jadi saya akan mungkin besok kembali turun dan mau menyentuh. Nah di sini di titik ini kalau kita gambarkan,
Nah, di sini mungkin bisa kita bilang karena nantinya MA200 ini bakal tetap naik ya. Nah, di sini adalah spek buy-nya ya. Area belinya di antara 2600 sekian ini. Nah, ini bisa kalian jadikan area beli untuk nyicil ya. Jadi kalian bisa beli cicil ketika dia turun dan cut loss ketika menembus ya MA200-nya gitu. Nah, itu kalian bisa lakukan cut loss. Ya untuk MDK. Namun bagi kalian yang sudah membeli ya. Nah, ini ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah kalian seandainya kalian emang trading ya. Trading untuk jangka waktu yang cepat itu kalian bisa cut loss ya. Dan kalian nunggu ya, tapi harus tepat. Kalian beli sekali gitu, tapi tepat di MA200 nya gitu. Kalau seandainya itu pun kalau dapat gitu. Jadi yang rencana pertama ini menurut saya kurang bagus ya. Kalian cut loss dan kalian beli lagi di sini. Nah, itu sangat sulit. Tapi adalah kalian itu bisa memaksimalkan modal gitu ya. Dan cara kedua adalah kalian cicil ya. Kalian cicil seandainya kalian sudah beli ya. Nah, kalian bisa fresh down lagi di area sekitar 2600 ini. Nah, itu kalian bisa cicil lagi untuk fresh down ya. Nah, jadi ada dua cara untuk menurunkan ya minusnya untuk MDKA ini. Oke, jadi itu saja untuk analisa SMM pada malam kali ini dan juga ada tambahan ya. Tambahan cuman bonus sih. MLPL ya, MLPL yang hari ini mengalami kenaikan. Nah, ini menarik ya multipolar ini. Hari ini dia malah mengalami kenaikan gitu. Dan langsung muncul buy ya, signal buy dari yang saya bikin. Dan kalau kita lihat ini juga volume exploration ya atau yang menghakkanya ini sangat ini full ya. Semua yang beli itu hari ini menghakka MLPL dan mengakibatkan naik sebesar 8,3%. Oke, dan dia menembus EMA 65, EMA65 dan EMA21-nya ya. Jadi ini sangat-sangat bagus MLPL untuk hari ini. Nah, tapi ini tidak akan kita lanjutkan analisanya, saya hanya mengasih tahu cuman dan juga ini lahannya sudah mulai menghijau ya. Bagi kalian yang mau membeli, nah ini kemungkinan besok koreksi sih ya. Koreksi wajar, tapi bisa juga berpotensi malah melanjutkan kenaikannya gitu. Itu juga bisa ya. Kalau koreksi wajar sih seharusnya dia koreksinya di sekitaran sini ya, di EMA 65 ya, pullback ya. Nah, ini bisa dikatakan koreksi wajar. Oke, nah itu untuk MLPL. Ya, jadi ini MLPL sangat bagus dan kita lihat dulu kalau dari sini, kalau dari trading view MLPL multipolar TBK. Dan kalau tidak salah ini juga masuk di dalam portofolio Jarvis ya. Portofolio Jarvis, dan ini kita lihat MACD-nya ya, emang lagi GC dan agak uptrend. Dan stochastic-nya juga lagi menuju overbought ya. Namun ketika dia sudah menembus ini dan rally panjang, nah berarti ini sudah tanda-tanda sangat bagus gitu. Makanya ini candle-nya biru semuanya ya. Karena MACD-nya ini lagi GC dan uptrend gitu ya. Jadi wajar MI broker ini walaupun dia kemarin downtrend ya, tetapi dia masih biru. Karena kenapa? Karena MACD-nya ini masih GC gitu ya, masih GC dan masih uptrend gitu, masih uptrend. Jadi so far sih multipolar masih good ya. Cuman karena saham kita, oh ya, multipolar ini akan menggantikan BBRI. Oke, baru ingat ya, tadi BBRI dihapus, jadi kita akan masukkan ini multipolar sebagai pengganti BBRI. Oke, jadi ini kita akan review terus ya, sampai dimana kita melihat apakah dia masih layak cut loss ya. Masih layak cut loss, masih layak untuk di hold atau malah sudah jelek gitu ya. Seperti BBRI tadi sudah jelek, kita buang dan kita akan masukkan selalu yang bagus. Jadi kita akan selalu
mereview ya saham-saham yang sudah kita analisa atau yang sudah kita screening. Kita akan selalu review setiap harinya. Maka karena itu jangan lupa subscribe lagi. Jangan lupa subscribe lagi dan juga nyalakan lonceng, serta jangan lupa like, komen, dan share ya video kali ini. Kita jumpa lagi di SMM berikutnya. See you next time semua. Bye bye.